Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Pencarian berlarut-larut Indonesia untuk pesawat tempur baru menemukan putaran lain. Secara mengejutkan, Prancis mengkonfirmasi Indonesia saat ini sedang bernegosiasi untuk membeli jet multiperan Dassault Rafale. Perkembangan terbaru datang setelah Indonesia menunjukkan minat pada armada Eurofighter Typhoon Austria di saat rencana untuk mengakuisisi Sukhoi Su-35 Flanker buatan Rusia tampaknya belum menemukan titik terang hingga saat ini. Pada saat wawancara dengan media, Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengkonfirmasi bahwa potensi penjualan 36 unit Rafale untuk Indonesia. Dia mengatakan bahwa tanda tangan kontrak masih menunggu, tetapi kesepakatan proyek itu berjalan dengan sangat maju. Surat kabar La Tribune Prancis sebelumnya melaporkan bahwa pembicaraan antara Indonesia dan Prancis telah dimulai, tetapi media itu menyebutkan bahwa Indonesia berniat membeli 48 Rafale, bukan 36. Menurut sumber ini, Indonesia ingin segera menyelesaikan kesepakatan tentang pembelian tersebut sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan yang lebih luas antara kedua negara. Surat kabar tersebut lebih lanjut menyatakan, beberapa sumber telah mengkonfirmasi bahwa negosiasi berjalan sangat baik dan Jakarta berharap kesepakatan itu dapat ditandatangani sebelum akhir tahun. Di sisi lain, pihak Prancis bersikap hati-hati dengan berharap mendapatkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kesepakatan yang lebih cermat. Prancis tidak memiliki sejarah panjang transfer senjata besar ke Indonesia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, industri pertahanan Paris telah membuat lebih banyak terobosan di negeri ini, termasuk penjualan tambahan 8 helikopter Airbus, helikopter tempur pencarian dan penyelamatan H225M untuk Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2019. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Parly di Paris pada bulan Oktober untuk menegaskan kembali ketertarikannya pada Rafale. Pelanggan ekspor saat ini untuk pesawat tersebut adalah Mesir, India, dan Qatar. Dalam beberapa bulan terakhir, Yunani juga telah mengumumkan rencana untuk membeli 18 unit jet tempur tersebut. Pesawat tempur Dassault juga sedang dalam kompetisi untuk program pengadaan pesawat tempur di Finlandia dan Swiss, dengan keputusan akan diambil di kedua negara pada tahun depan. Meski langkah Indonesia untuk Rafale disebut tidak diduga, jelas bahwa negara tersebut ingin memperkenalkan jenis pesawat tempur baru untuk membantu memodernisasi inventarisnya. Armada Tempur Angkatan Udara Indonesia saat ini mengoperasikan sekitar 12 unit pesawat tempur F-16AB Blok 150CU yang dikirim dari tahun 1989, ditambah 23 F-16CD yang telah di-upgrade. Satu pesawat dari jenis terakhir hancur karena kecelakaan pada tahun 2015. Selain peralatan yang dipasuk Amerika ini, TNI AU juga menerbangkan versi berbeda dari flanker buatan Rusia
yakni 5 Su-27 SK 1 kursi dan sepasang Su-30 MK 2 kursi yang dikirim pada tahun 2003. Selain itu juga ada 9 Su-30 MK 2 yang pertama mendarat di Indonesia pada tahun 2008. Sebagian rakyat Indonesia sangat berharap bahwa Indonesia akan membeli flanker tambahan yaitu Su-35. Kesepakatan untuk mendatangkan Su-35 senilai 1,1 miliar untuk 11 unit diumumkan pada Juli tahun 2017. Namun menurut sumber yang tidak disebutkan namanya di Indonesia mengatakan bahwa Washington telah menekan Jakarta untuk menunda kesepakatan dengan Moskow dan mengancam sanksi sebagai tanggapan jika pembelian tetap dilakukan. Namun pada Maret 2020, Dmitry Sugaev, Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer bersikeras bahwa kesepakatan Su-35 masih berlaku. Rencana industri Indonesia yang lebih ambisius untuk bersama-sama membangun pesawat tempur generasi baru KFX dengan Korea Selatan juga mengalami kendala. Indonesia tetap terlibat dalam KFX dengan PT Dirgantara Indonesia bekerja sebagai mitra industri bersama Korean Aerospace Industries. Bagian 20% dari proyek ini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam pesanan Indonesia untuk 50 unit jet tempur KFX-IFX. Prototipe pertama KFX sekarang mulai dibuat di Korea Selatan. Tetapi pada Agustus lalu Indonesia gagal membayar angsuran kedua untuk mengamankan sahamnya dalam program tersebut. KFX diperkirakan akan mulai diproduksi antara 2026 dan 2028.